Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilun Hoirunisa, NIM 20191413541. Dosen pengampu Bapak Heri Setianto, SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran pada sekolah dasar tentang pengelompokan hewan dan tumbuhan. Pengelompokan hewan dan tumbuhan. Beberapa hewan dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok. Dasar pengelompokan hewan tersebut adalah berdasarkan jenis makanan. Hewan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Contohnya gajah, kelinci, tupai, dan kambing. 2. Karnivora, hewan pemakan hewan lain. Contohnya serigala, elang, buaya, dan ular. 3. Omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lain. Contohnya ayam, itik, dan tikus. Berdasarkan tempat hidup hewan, dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hewan yang hidup di darat, contohnya cacing, kambing, singa, dan ayam. 2. Hewan yang hidup di air, contohnya udang, cumi-cumi, paus, dan anjing laut. 3. Hewan yang hidup di darat dan di air, contohnya katak, buaya, dan biawak. C. Berdasarkan penutup tubuhnya, hewan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, hewan bersisik, contohnya ikan, ular, dan tenggiri. 2. Hewan berlendir, contohnya cacing, belut, dan lele. 3. Hewan berambut, contohnya kera, kucing, dan harimau. 4. Hewan berduri, contohnya elang, ayam, dan belibis. Berdasarkan alat geraknya, hewan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, bergerak menggunakan kaki, contohnya gajah, itik, kucing, dan harimau. 2. Bergerak menggunakan sayap, contohnya belalang, burung, dan nyamuk. 3. Bergerak menggunakan perut, contohnya bekicot dan ular. 4. Bergerak menggunakan paruh dan kaki, contohnya buaya, kadal, dan cecak. E. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ovipar, berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya buaya, itik, penyu, dan ikan. Yang kedua, vivipar, berkembang biak dengan cara melahirkan, biasa disebut dengan mamalia. Contohnya paus, lumba-lumba, kambing, dan kelelawar. Yang ketiga, ovipar, berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya kadal dan ular. Berdasarkan struktur tulangnya, hewan dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, vertebrata, hewan bertulang belakang, contohnya kerbau, kucing, ikan, dan ayam. Yang kedua, avertebrata, hewan tidak bertulang belakang, contohnya jenis-jenis serangga. Dan selanjutnya, pengelompokan tumbuh-tumbuhan dapat dikelompokkan berdasarkan A. Berdasarkan habitatnya. Tumbuhan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang hidup di air, contohnya teratai. Dan yang kedua, tumbuhan higrofit, tumbuhan yang hidup di tanah lembab, contohnya lumut. Yang ketiga, tumbuhan xerofit, tumbuhan yang hidup di tanah kering, contohnya kaktus. 4. Tumbuhan menempel pada tumbuhan lain, contohnya anggrek, paku, dan lumut. B. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tulang daun menyirip, contohnya daun durian, daun rambutan, dan daun jambu. 2. Tulang melengkung, contohnya daun wagu dan daun sirih. Yang ketiga, daun menjari, contohnya daun kapas dan daun singkong. 4. Tulang daun sejajar, contohnya daun padi,
daun jagung, dan daun pandan. C. Berdasarkan bentuk akarnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama berakar tunggal. Contoh bayam, rambutan, jambu, dan mangga. Yang kedua berakar serabut. Contohnya bambu, tebu, jagung, dan padi. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.